Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu perkenalkan saya Priscilia Dewi, Ya, mahasiswa keperawatan dari UPN Veteran Jakarta. ya. Nah, sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu senang. Oke, Ibu Kusna. Di sini saya akan memberikan edukasi atau memberitahu tentang diabetes mellitus. Nah, Ya, sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk berbincang dengan saya? bersedia. Ya, kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Ya, Oke. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa sih diabetes mellitus itu? belum tahu. Oke, belum tahu ya Bu ya. Diabetes Ya. mellitus itu biasanya disebut kencing manis. Oh ya. Iya, biasanya tuh ini tuh suatu penyakit di mana kadar gula dalam darah itu sangat tinggi. Ya. Nah, penyakit ini timbul karena si organ di dalam tubuh ibu, organ di dalam tubuh saya itu pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Ya. Nah, insulin ini fungsinya untuk menetralisir si gula dalam darah tersebut. Ya. Nah, apa sih Bu tanda gejalanya? Pertama, itu sering kencing. Kedua, dia juga seseorang yang mengidap penyakit diabetes mellitus ini, dia akan menimbulkan rasa haus yang berlebihan, Ya. terus rasa lapar yang berlebihan, Ya. kemudian pandangannya kabur, Ya. terus dia juga mudah lelah. Ya. Kemudian ketika dia mengecek darah di tempat pemeriksaan, pengecekan gula darah tersebut, kadar Ya. gula darahnya tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan ada luka, orang yang mengidap penyakit tersebut itu lukanya tuh lambat Bu sembuhnya. Ya. Kemudian berat badannya juga turun drastis. Ya. Nah, kemudian ada faktor resikonya Bu. Nah, faktor resikonya itu dari faktor keturunan atau dari kakek neneknya atau ibunya atau ibu atau bapaknya yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus tersebut. Ya. Nah, kemudian ada usia lebih dari 40 tahun. Ya. Itu bisa beresiko penyakit ini. Ya. Kemudian ada gaya hidup yang kurang sehat, terus dari kegemukan juga, Ya. terus dari kurangnya beraktivitas kayak kurang olahraga. Ya. Kemudian, nah, kalau misalkan si diabetes mellitus ini tidak terkontrol atau kadar gulanya yang tinggi dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan komplikasi atau penyakit lain, Bu. Nah, penyakit lainnya itu seperti yang pertama, stroke. Nah, diabetes mellitus ini bisa berisiko terjadinya stroke. Kemudian penyakit jantung. Kemudian juga kerusakan pada saraf. Nah, terutama itu pada saraf kaki, Bu. Jadi, kalau misalkan si saraf kakinya itu ada rusakan, nah dia itu akan Bu, kayak ngerasa baal gitu, kebas Ya. gitu. Kebal. Kayak Ya. kebal gitu. Nah, kalau misalkan kebal, otomatis kan kalau jalan tuh harus pakai sendal ya Bu ya. Kalau Ya. misalkan dia nggak pakai sendal, itu bisa terjadi luka. Nah, luka itu akan menyebar. Karena kan si diabetes ini, luka ini tuh sulit untuk sembuh. Jadi tuh lukanya itu bisa saja menyebar. Ya. Nah, kemudian ada juga retinopati diabetikum. Nah, retinopati diabetikum itu adalah kerusakan pembuluh darah pada area mata. Itu bisa menyebabkan buta, Bu. Nah, kemudian ada juga komplikasi gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini karena kan gula dalam darah itu kan sulit untuk disaring. Nah, ginjal ini kan fungsinya untuk nyaring darah. Nah, karena banyakkan gula, otomatis dia tidak mampu untuk menyaring darah. Akhirnya gagal ginjal gitu, Bu. Kemudian ada Bu cara pencegahannya. Ya, apa itu Mbak? Nah, pencegahannya itu mengurangi makanan yang berlemak. Ya. Ya Bu ya. Terus kedua, mengurangi makanan atau minuman yang manis. Ya. Itu sangat sekali beresiko, Bu. Ya. Kemudian ada olahraga. Ibu jadi harus olahraga yang Ya. teratur. Kayak misalkan jalan aja tuh Bu, di komplek keliling aja 30 menit itu udah olahraga. Ya. Kemudian konsumsi sayur-sayuran. Terus jauhi stres, Bu. Itu paling penting. Ibu harus bahagia atau pokoknya jauhi stres. Kemudian ada istirahat yang cukup dan teratur. Kemudian ada menurunkan berat badan, jangan sampai gemuk dan harus menjaga berat badan ideal. Gitu, Bu. Nah, dari penjelasan ini apakah ada Ibu tanyakan? Ada yang saya tanyakan, Mbak. Ya, biasanya nilai normalnya tuh berapa sih? Nah, nilai normal si gula darah ini sebelum makan itu 70 sampai 130. Ya. Terus
kalau setelah makan 2 jam setelah makan itu Ya. kurang dari 140. Nah, kalau lagi puasa itu kurang dari 100. Ya. Kemudian kalau menjelang tidur itu 100 sampai 140. Iya. Nah, kalau misalkan secara umum si gula darah ini kalau misalkan diabetes itu menunjukkan itu bisa lebih dari 200. Iya. Kalau si diabetes mellitus ini gitu, Bu. Ya. Ya, ada yang ditanya lagi, Bu? Cukup. Cukup. Ibu Cukup. sudah tahu ya, Bu ya? Insyaallah. Ya, untuk Ya. menjaga kesehatan Ibu lakukan tadi kayak olahraga ya biar terhindar dari penyakit ini. Penyakit ya. Ya. Oke, Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya. Oke, saya permisi dulu, Ibu ya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Mbak. Waalaikumsalam.